lebih utama kepada seseorang adalah mendoakan kepada semua makhluk hidup dengan mendapatkan hidayah. Termasuk orang yang kafir pun kalau boleh jangan didoakan kebinasaan, tapi doakan agar supaya mendapatkan hidayah. Kecuali kalau si kafir, si zalim itu sudah dicatat tidak akan mendapatkan hidayah, barulah kita mendoakan kehancuran dan kebinasaan, sebab memang tidak akan mungkin mendapatkan hidayah. Ini diambil daripada peristiwa Nabi Nuh alaihi salam ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka intadharhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kaffara. Hai Allah, wahai Allah, la tadhara 'alal ardi, jangan engkau sisakan di atas muka bumi ini minal kafirin, daripada orang-orang kafir, dayyara, jangan tinggalkan seorang pun, satu rumah pun jangan, hancurkan semuanya, hancurkan semuanya. Innaka intadharhum, kalau kamu biarkan mereka itu tetap hidup dan mempunyai zuriat, mereka tidak akan melahirkan kecuali zuriat yang memerangi engkau, yakni yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. 950 tahun generasi demi generasi yang dialami oleh Nabi Nuh, tidak lahir satu generasi kecuali generasi itu adalah lebih teruk daripada generasi yang sebelumnya di dalam menyikapi kepada agama yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salam, sehingga orang-orang tua yang hidup di zaman Nabi Nuh sebelum meninggal dunia sudah berwasiat kepada anaknya untuk tidak beriman kepada Nabi Nuh dan memerangi kepada Nabi Nuh. Generasi demi generasi berganti sebelum wafat beritahu kepada anaknya untuk kufur kepada Nabi Nuh. Daripada sikap ini Nabi Nuh mengatakan bahwasanya mereka ini memang tak boleh pakailah, tidak lahir daripada mereka kecuali orang-orang yang kufur kepada Allah. Makanya Nabi Nuh minta dihancurkan. Ini doa kehancuran untuk orang kafir setelah Nabi Nuh menyadari dan mengetahui kalau mereka tidak akan mungkin mendapatkan hidayah. Oleh sebab itu kita mendoakan kehancuran kepada orang kafir secara individu adalah kita tidak tahu nasib yang akan berlaku kepada orang kafir itu. Kita mendoakan kepada siapa saja daripada orang-orang kafir yang zalim, ya Allah hancurkan, tenggelamkan sampai 7 turunan. Kalau esok dia dapat hidayah masuk Islam. Idzan dalam hal ini mendoakan secara individu kepada orang kafir yang zalim langsung adalah tidak dibenarkan, kecuali kalau dalam doa tu, ya Allah kalau orang ini memang dah tak ada catatan dalam catatanmu mendapatkan hidayah, hancurkan. Maknanya ini dikaitkan dengan catatan yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walihada dalam doa qunut nazilah yang selalu dibaca, Allahumma aslihna wa aslih man fi salahi salahun muslimin, Allahumma la tuhlikna wa ahlik man fi halakihi salahun lil muslimin. Ya Allah, jangan engkau hancurkan kami, hancurkanlah siapa sahaja yang kehancuran kepada mereka itu mendatangkan manfaat kepada kaum muslimin, tanpa secara individu, tanpa disebut namanya. Fahimtum? Dan pernah di dalam ayat Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mendoakan kepada individu-individu tertentu yang didoakan kebinasaan oleh baginda Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ini adalah bukan merupakan penglibatan engkau untuk menentukan nasib mereka. Adakah Allah akan memberi hidayah kepada mereka, mengampunkan kepada mereka, atau Allah akan menghukum kepada mereka? Itu terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala.